Tes, tes. Masuk ya? Masuk semua ya Mas. Beneran ya? Oke. Mulainya kapan? Sudah sekarang ya? Oke. Selamat sore teman-teman Sobat Jalan Cantik. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2023. Dan saat ini kita tengah berada di Balai Merbabu dalam rangka acara Jateng Fair 2023 yang diselenggarakan tanggal 30 sampai dengan 16 Sobat Jalan Cantik, dalam acara podcast kali ini merupakan podcast edisi pertama yang akan mengambil tema pembangunan jalan tol Semarang Demak. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita tiga narasumber, yaitu Bapak Yusrisa Kurniawan selaku Eksatker pembangunan tol Semarang Demak. Kemudian Bapak Andi Gata Diria selaku leader dari engineering design Semarang Demak Tol. Kemudian Bapak Soleh Hendra Wibowo selaku project manager Semarang Demak Tol. Kinerja Desa Sindang Bagaimana kita tahu bahwa pembangunan jalan tol seksi ya Pak ya, seksi 1 dari Kaligawe Sayung dan seksi 2 Sayung. Kemudian untuk fungsional jalan tol seksi 2 sudah terlaksana dan masyarakat juga sudah bisa merasakan manfaatnya, sehingga kali ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi 1, khususnya pembangunan jalan tol Semarang Demak 1B yang menurut catatan kami ini itu kegiatannya sangat menarik ya, menantang. Ada tanggul laut, kemudian ada damage structure dan kemudian jembatan bangunan, jembatan sayur, kemudian pematangan lahan dan pembangunan rest area sebagai aktivitas tol. Saya yakin banyak sobat jalan cantik yang ingin tahu lebih jauh mengenai perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi 1B. Banyak jalan tol ini dalam yang berfungsi sebagai tol. Baik, untuk mengawali kami akan silakan Bapak Kasatker untuk menyampaikan progres maupun barangkali ada terbaru, diskusi terbaru mengenai jalan tol, pembangunan jalan tol. Monggo Bapak. Baik Bu, terima kasih Sobat Jalan Cantik sekalian. Kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah dan DIY menginfokan memang saat ini untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi 1 ketiga paket 1A, 1B, 1C sudah dimulai semua. Alhamdulillah telah mulai, karena memang sudah menunggu sekian lama akhirnya dimulai juga. Walaupun memang masih ada beberapa kendala, terutama kendala lahan. Namun hal tersebut tidak menghalangi dimulainya konstruksi baik di paket 1A, 1B, dan 1C. Karena memang ketiga paket ini adalah satu kesatuan sistem ya yang harus berjalan. 1A itu sebagai transisi sebelum dan sesudah tanggul laut, ya, di awal dan di akhir. Konstruksinya berupa pendinginan jembatan Kaligawe, freeway. Kemudian yang di sisi timur itu nanti terakhir berupa 1A menuju ke seksi Kubuk. Yang 1A, dan yang 1B sendiri tadi adalah tol. Saat ini memang juga sudah dimulai. Kalau 1A tadi dimulai di bulan Januari sekitar tanggal 16, kalau yang 1B malah tanggal 27 Februari. Pasti berbeda
apa penagih. Kita satu sistem kalau satu Betul, bisa Pak. dibangun Iya. tanpa satu tidak akan berfungsi. Iya, Demikian pula sebaliknya satu A saja tanpa satu B tidak. betul, Pak. Nah saat ini progresnya memang alhamdulillah mengikuti kondisi lahan saat ini. Memang masih minim lahan saat ini sedang mekanisme untuk penanggulangan dampak sosial kemasyarakatan dari tanah yang terendam air. Jadi tanah terendam air ini memang pada saat peraturan awal itu adalah besarannya menjadi seperempat NJOP, saat ini sudah menggunakan appraisal sebagaimana arahan Bapak Menteri PUPR. Nah, kemudian ini kita dari saat ini 4 bulan bisa selesai. Mudah-mudahan ya juga karena ini kerja besar antara tim dari Pemprov juga, tim terpadu, kemudian juga dari PUPR dan juga tentunya Kementerian APR BPN. Nah, diharapkan selama 4 bulan ini progres akan semakin kencang hingga selesai. Ditargetkan memang yang paling lama itu yang paket 1B selama 3 tahun. Itu kira-kira kalau tidak ada kendala kita bisa selesai di Februari 2026. Rencana lahan saat ini sudah sekitar dari Februari sampai bulan Juli saat ini sekitar sudah 5 bulan delay. Kemungkinan mundurnya itu sekitar ya mudah-mudahan nggak jauh-jauh dari 5 bulan atau tetap di 2026. Untuk paket 1A itu selesai di April 2025, kemudian yang 1C kurang lebihnya itu bisa lebih cepat sekitar di November 2025. Namun lagi-lagi tergantung kondisi lahan. Karena yang paling terdampak lahan itu adalah di 1B dan 1C. 1A tidak terdampak lahan juga, tapi secara schedule itu tidak terpengaruh karena memang konstruksinya kebanyakan di daratan. Nah, yang di perairan hanya yang di sebelah timur. Nah saat ini presentasi progres sendiri kalau yang paket 1A sekitar 3,75%, yang 1B itu masih sekitar 0,7%, kemudian yang 1C saat ini sudah sekitar 0,8%. Kira-kira seperti itu gambarannya. Saat ini kondisi masih lahan, kemudian saat ini sudah ada mekanisme untuk mengatasi permasalahan itu diharapkan bulan September ini selesai dan kita bisa menyelesaikan jalan tol Bengawan Sabang Kemang ini yang bertujuan untuk menanggulangi banjir dari sekitar kawasan dan juga banjir rob. Mudah-mudahan permasalahan banjir yang terjadi selama ini di kawasan Sayung sampai Kaligawe, Kampung Timur ini bisa cepat selesai dan bisa melayani masyarakat karena ulat nadi perekonomian juga di situ dengan baik. Ini kan Iya, makasih. progresnya. Iya. Ya memang mengenai jalan tol Semarang Demak ini sangat menarik ya Bapak. Jadi saya katakan memang 1B mungkin yang terlihat menonjol, tapi bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi saling menunjang. Ya mudah-mudahan mengenai masalah ini untuk tahun ini sudah selesai ya Pak ya, sehingga mungkin bisa melaju cepat ya Pak untuk pelaksanaan fisiknya. Dan kemudian mungkin kami mau nanyakan ini dari konsultan perencana ini. Kan ini berarti yang merencanakan dari awalnya ya Pak ya, khususnya untuk yang seksi 1B ya Bapak ya. Bisa Pak Andi ceritakan awalnya seperti apa dan bagaimana khususnya untuk penanganan mengenai tanggul laut itu. Ini kan banyak yang menanyakan mengenai matras bambu, cerucuk bambu itu bagaimana ceritanya bisa sampai situ, khususnya untuk konstruksi jalan tol ya, karena ini kan mungkin masih baru ya Pak untuk yang jalan tol. Monggo Bapak Andi. Jadi sebetulnya masalahan yang ada di masyarakat pada saat yang bersamaan juga ada kebutuhan untuk sarana infrastruktur transportasi, sehingga kedua unsur ini ditegakkan
diaplikasikan menjadi satu bangunan di mana fungsi transportasinya melalui jalan tol disatukan dengan tanggul laut. Jadi latar belakangnya sebetulnya seperti itu. Nah, karena kebutuhan jalan tol ini berada di tanggul laut, notabene tanggul lautnya ada di sisi perairan, itu ada permasalahan teknis yang luar biasa yang kita harus hadapi. Di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, khususnya di Semarang, itu tanahnya adalah tanah lunak. Tanah lunak itu sampai dengan kedalaman lebih kurang 30 meter. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri buat kami sebagai praktisi begitu, harus membangun tanggul laut yang tingginya lebih kurang sampai dengan 11 meter, itu sampai dengan 14 meter, harus bisa berdiri di atas tanah lunak itu. Nah, tentunya harus ada terobosan atau inovasi yang paling optimal. Jadi sebelum kita mengerucut pada satu solusi, kita sudah memeriksa beberapa alternatif. Jadi dengan berbagai teknologi yang ada saat ini yang berkembang di dunia konstruksi, kita coba bandingkan. Ternyata memang yang paling optimal baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi biaya begitu ya, adalah pemanfaatan material alam seperti bambu. Keuntungannya bambu ini punya daya apung gitu, sehingga bisa mengurangi beban yang diberikan di atasnya terhadap tanah dasar di bawahnya yang lunak tadi. Jadi permasalahan kita dengan tanah lunak ini ada dua sebetulnya. Yang pertama daya dukungnya rendah, yang kedua penurunannya besar. Kalau kita perhatikan jembatan Kaligawe itu sekarang memang kebutuhannya adalah meninggikan, jadi dibongkar lalu ditinggikan. Karena setelah berjalan sekian lama itu elevasi clearance-nya itu sudah tidak memadai lagi, tidak memenuhi persyaratan. Nah, artinya pada saat jembatan ditopang dengan fondasi dalam saja seperti itu, apalagi tanggul laut yang notabene tanah timbunan. Bambu sebagai salah satu solusi konstruksi untuk pembangunan di atas tanah lunak sebetulnya bukan yang pertama diterapkan di proyek jalan tol Semarang Demak ini. Kami sudah beberapa kali merencanakan, salah satunya dari Semarang juga, ada di double track Semarang Tawang untuk rel kereta api itu melalui daerah tambak-tambak, lalu di tempat-tempat lain juga sudah banyak di Jakarta khususnya begitu. Pemanfaatan bambu ini ternyata cukup optimal. Hanya memang kalau pemanfaatan di jalan tol itu baru pertama kali di sini. Nah, ini yang menjadi tantangan dan menariknya itu kenapa? Karena persyaratan jalan tol ini cukup ketat, di mana nanti di atasnya akan ada orang berkendara, sehingga tidak boleh ada permasalahan yang mengakibatkan fatality. Nah, oleh karena itu pemanfaatan bambu di dalam jalan tol ini sebelum diaplikasikan, setelah direncanakan, sebelum diaplikasikan, itu kita melakukan pekerjaan yang namanya trial embankment untuk membuktikan apakah semua yang sudah didesain ini dapat diaplikasikan di lapangan secara baik atau tidak. Lalu ada temuan-temuan apa di sana, dan ternyata alhamdulillah hasil trial embankment memberikan hasil yang sangat baik gitu ya, sehingga kami cukup optimis kalau ini nanti dilaksanakan mungkin akan menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di sekitar Kaligawe tadi. Iya. Saya menanyakan ini Pak mengenai kualitasnya bambu itu bagaimana? Iya, jadi memang ini pertanyaan yang selalu muncul karena kan kita berbicara dengan material alam gitu ya. Jadi kalau ditanya durabilitas, bambu itu material yang sangat awet gitu, sangat tahan kalau tidak terkena perubahan cuaca basah kering. Jadi selama dia terendam dia akan kuat. Ya. Dan ini sudah terbukti karena pemanfaatan bambu yang saya sampaikan tadi di tempat lain untuk reklamasi itu di Jakarta sudah ada sejak tahun 80-an sampai sekarang alhamdulillah masih baik gitu ya. Nah, artinya ini juga bisa menjadi semacam referensi bahwa secara durabilitas jangka panjang ini bisa dipertahankan oleh bambu. Baik, untuk berikutnya saya ganti ke Pak Soleh ini mengenai pelaksanaannya itu sendiri nanti seperti apa, bisa diceritakan atau rencananya kalau memang belum dilaksanakan di lapangan. Baik Bu, jadi ini adalah saya proyek yang luar biasa. Luar biasa adalah jalan tol pertama kali yang menggunakan bambu sebanyak itu, lokasinya juga luar biasa sulit. Kemudian juga metode-metode yang diaplikasikan di proyek ini adalah baru pertama kali yang pernah diaplikasikan di Indonesia, mungkin di dunia ya Pak Andi ya. Mungkin di dunia ini baru pertama kali diaplikasikan. Jadi di sini semua pihak belajar. Semua pihak belajar dari teknisnya seperti apa, metode pelaksanaan lapangan seperti apa, kemudian
manajerialnya seperti apa. Dari sisi metode, awalnya kita hanya berpikir mungkin mancang bambu gampang lah, pakai eskavator ditekan bisa. Ternyata begitu kita aplikasi di lapangan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Akhirnya kita berganti, wah ternyata nggak bisa, sulit. Akhirnya kita berubah menggunakan tripodal. Tripodal tidak bisa juga loh. Ternyata sulit juga ya mancang bambu ya. Akhirnya kita merubah dengan menggunakan ponton keren, Bu. Tongkang keren, ponton keren. Yang biasa dipakai untuk mancang beton, di sini dipakai untuk mancang bambu. Karena memang semua hal itu memang di luar prediksi semua orang. Nah, itu kita mempelajarinya sampai seperti itu. Akhirnya dengan menggunakan metode yang terakhir tadi, dengan menggunakan ponton crane, itu akhirnya produktivitas yang kita harapkan bisa tercapai. Oh, ternyata tidak bisa pakai eskavator, harus pakai ponton crane. Dapatlah kita ilmu baru. Kemudian pada saat pemasangan matras bambu, kita pelajari dulu, langsung dipasang di air. Oh, tidak bisa. Terus kemudian kita coba berulang kali metode penaliannya dan lain-lain. Akhirnya kita temukan dengan menggunakan semacam platform dulu. Nah, akhirnya baru ditemukan metodenya, caranya. Jadi semua belajar, dipelajari. Berbagai cara kita coba. Bagaimana caranya supaya apa yang ada di desain bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, itu dari sisi matras bambu. Kemudian kondisi alam, kondisi cuaca. Ternyata juga kita tidak semulus apa yang ada di kertas. Kalau di bulan Mei sampai dengan November itu gelombang air bagus, ternyata kita ada kala-kalanya nimbun pasirnya sembarangan grutuk-grutuk nggak bisa. Pelan-pelan kita bentuk kurvanya bambu, kita bentuk kurva bambunya supaya tidak patah, sudutnya kita atur, penimbunannya pelan mana dulu yang kita timbun, spot-spotnya, sehingga terbentuk kurvatur bambu yang baik, sehingga bambu tersebut tidak patah, bisa kita timbun secara aman, bambu tidak rusak, ada ilmunya. Nah, akhirnya kita peroleh kesimpulan ilmu tersebut itu Pak Andi ya. Semuanya learning by doing. Baru pertama kali diaplikasikan di Indonesia. Harus kita pelajari pelan-pelan. Kemudian bambu yang sudah kita pasang, kita berhasil menimbun, bambu terjadi persilangan. Ada yang arah transversal melintang, ada yang arah memanjang. Di tengah-tengahnya terdapat lubang. Nah, lubang tersebut sudah tertutup oleh pasir, sudah tenggelam di tanah dasar. Lubang tersebut harus kita cari untuk kita pancang PVD. Nah, bagaimana caranya ini? Nggak kelihatan, ini udah tenggelam di bawah. Nah, itu jumlahnya tidak, kalau 1-2 mungkin tidak apa-apa, ini jumlahnya ribuan. Ribuan titik sudah tidak kelihatan, posisinya di dalam tanah. Nah, bagaimana cara kita menemukan? Oh, kita cari koordinatnya seperti apa, lubang per lubangnya seperti apa, yang jumlah tadi ribuan tadi. Dengan segala cara, dengan segala macam program, segala macam software kita aplikasikan di situ. Sehingga lubang tadi bisa kita temukan, bisa kita pancang kembali, kita temukan, pancang PVD-nya dengan lancar. Tidak mentok bambu. Mungkin juga ini ilmunya yang pertama kali Pak Andi ya. Bagaimana cara memancang di sela-sela bambu sudah tertutup oleh pasir bisa tembus. Ya, itu luar biasa seperti Ibu yang lihat di belakang itu. Sela-selanya kita masuki PVD itu, padahal sudah tertimbun, tidak ada kelihatan. Nah, itu luar biasa juga. Itu juga mungkin baru pertama kali juga di Indonesia maupun di dunia. Bagaimana cara menembus sela-sela bambu dengan alat tadi. Kemudian alat yang digunakan, itu juga alat sangat terbatas. Alat yang luar biasa spesifik. Di dunia cuma ada 19 unit. 19 unit. Ini kita sudah mendatangkan di Indonesia 3 unit. 3 unit dan 2 unit digunakan di trail embankment kemarin. Alat dengan berat 150 ton berdiri di atas bambu. Seperti apa ya? Menjadi perbincangan perdebatan semua pihak Pak Andi ya. Wah, masa bambu nahan keren 150 ton? Kuat enggak ini? Alat untuk mancang tadi Bu, PVD Bu. Kita sudah mendatangkan 2 dan semuanya digunakan di trail embankment. Itu alat untuk memancang PVD dengan kedalaman terdalam di dunia. Nah, ini memang
dan baru pertama kali digunakan di Indonesia. Sampai 47 meter. Baru pertama kali digunakan di Indonesia dan di proyek ini. Jadi semuanya ini kalau bisa dibilang proyek Semarang Gumais semuanya serba ter. Bambu terbanyak, geotekstil terkuat, PVD terdalam. Semuanya serba ter. Ya emang luar biasa. Kemudian juga dari sisi manajerial. Dari sisi manajerial proyek ini adalah proyek dengan penyerapan tenaga kerja yang luar biasa banyak. Luar biasa. Jadi kalau ini solusi pengangguran, ya proyek ini adalah salah satu solusinya. Kenapa? Tenaga kerjanya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, dari sisi kami ini tantangan apa? Bagaimana kita manajemen, mengatur tenaga kerja dengan jumlah yang ribuan tadi. Bagaimana? Ini nggak mudah. Ini tenaga non skill yang dengan mohon maaf dengan tingkat pendidikan yang mungkin masih di bawah gitu. Itu tenaga non skill siapapun bisa kerja di sini asal punya kemauan. Hanya mengikat bambu. Ini kan kalau tidak perlu pendidikan yang tinggi. Jadi ini merupakan salah satu mungkin solusi dari tenaga kerja tadi, penyerapan tenaga kerja untuk khususnya untuk Jawa Tengah. Rata-rata yang bekerja di sini orang Gerobokan, orang Purwodadi. Yang ini merupakan menurut saya ini adalah solusi untuk permasalahan, salah satu solusi untuk permasalahan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Karena kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan nanti 8.000 tenaga kerja. Nah, cuman ini juga menimbulkan tantangan buat kita bagaimana memanajemen, mengatur tenaga kerja dengan jumlah sebanyak itu tadi. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, alhamdulillah kita kemarin juga sudah pelajari di trial embankment dengan tenaga kerja yang 1.000 lebih. Nah, bagaimana memanajerialnya kita sudah pelajari. Bagaimana cara manajer. Memang tidak mudah, banyak konflik, tapi insya Allah bisa. Itu Bu. Ya mungkin bisa diceritakan nanti rahasianya Pak untuk manajerial tadi kan sangat menarik mengenai tenaganya ya Bapak ya. Itu tenaganya seluruhnya lokal atau bagaimana? Orang Jawa Tengah. Kita utamakan orang Jawa Tengah. Memang semuanya rata-rata orang Jawa Tengah. Rata-rata Gerobokan, Purwodadi, Blora. Gerobokan, Purwodadi, Blora. Orang Jawa Tengah bagian timur yang notabene secara ekonomi masih pertumbuhannya berbeda dengan daerah yang lain. Jadi Pak, Ya. mengenai kita lanjut lagi. Ya. Dan sekaligus juga tenaganya, skill dan upskillnya apakah sebenarnya dari anak bangsa. Iya, iya. Jadi kalau untuk tingkat komponen dalam negeri itu memang kami ada dipersyaratkan kalau dalam Perpres itu memang masih minimal 25%. Tapi dengan kebijakan Bapak Menteri PUPR untuk memaksimalkan, mengoptimalkan seluruh komponen dasar ataupun material ini seoptimal mungkin, coba kita optimalkan. Jadi memang material-material saat ini sesuai desain itu ada 52%. Dalam perjalanannya akan ada kajian ataupun istilahnya pembenahan agar kita bisa mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri tadi. Jadi 52% ini bagaimana caranya supaya naik. Namun demikian seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Andi selaku desainer, semuanya ini memang sudah paling yang teroptimal. Dalam artian sudah dikaji dari biaya, kemudian juga jenis-jenis desain yang lain, itu insya Allah ini sudah yang paling optimal, termasuk dalam TKD. Nah, untuk desain ini pun juga selain TKD tadi skill dan unskill orangnya itu ternyata memang tadi seperti yang Pak Soleh itu dari Gerobokan, dari Purwodadi itu dilatih untuk merakit bambu, kemudian untuk menali, ya tali menali itu tidak asal-asalan, ada tekniknya untuk menali bambu, karena memang persilangan bambu, simpul-simpul bambu itu tidak satu-satu. Jadi
pekerja-pekerja yang tadinya tidak memiliki skill tali ya kita latih. Kita hanya membutuhkan tenaga mereka dan kemudian kita latih. Demikian pula yang lain-lain ya Bu, seperti kita bambu-bambu ini kan memang semacam padat karya ya, jadi padat karya yang memang dalam waktu cepat kemarin Talembang juga ternyata bisa dan memang tenaga kerja juga di situ butuh tenaga kerja yang tahan ataupun yang daya tahan tubuhnya baik, terutama dari cuaca. Nah itu akan nanti ada istilahnya seleksi alam ya, istilahnya seleksi alam, atau seperti halnya nanti akhirnya akan ada pekerja-pekerja yang memang di situ cocok ataupun bisa beradaptasi dengan baik terhadap pekerjaan itu. Nah itu yang coba kami kembangkan, karena memang tenaga kerja ini yang tadinya daripada menganggur kemudian kita pekerjakan di Semarang Demak, sehingga yang tadinya perekonomian mungkin kurang saat sekarang bisa terangkat. Selain itu tenaga kerja lain, engineer lain tentunya dibutuhkan ahli geoteknik di sini nantinya, yang bisa istilahnya memonitor atau memantau kondisi kegeoteknikan dari struktur kita, konstruksi kita di matras bambu dan juga tanggul laut ini, sehingga nanti dari hasil monitoring sistem yang ada kita pasang di sini, kita baca, kemudian kita analisa seperti apa kestabilannya, kemudian seperti apa penurunannya gitu. Nanti kita analisa terus time seriesnya, kemudian juga terhadap safety factor yang ada. Nah itu yang paling penting, monitoring sistem itu layer demi layernya juga nanti seperti apa kita baca, dan juga tentunya di sini kami juga tidak sendiri di lapangan, karena kami juga dibantu para ahli ya, akademisi mayoritas dari dalam negeri. Yang dari luar negeri itu hanya ada 3, dari Austria Prof. Schweger, dari Singapura ya Prof. Fujian, dan dari Korea itu Prof. Heng Chul-sin. Selebihnya akademisi kita semua dari ITB, dari Undip, dari UI, dari UGM ya, sebahu membahu kita sama-sama membentuk ataupun membuat matras sistem tanggul laut tadi, integrasi yang sudah didesain oleh Pak Andi. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Demikian mungkin. Berarti ini posisi sekarang itu masih istilahnya dalam tanda kutip trial atau sudah bisa untuk nanti dilaksanakan ya Pak? Hasilnya ya, saat ini sudah keluar dan memang harus segera dilanjutkan kembali. Saat ini sudah sedang berproses untuk serah terima ke kami, ke paket kami, karena memang yang dikerjakan oleh di Talembang itu dikerjakan oleh BUJT Jalan Tol Semarang Demak, yaitu PT PPSD. Tentunya Pak Andi ini tetap terlibat selaku pendamping teknis, kami juga terlibat nantinya di dalam Talembang, dan nantinya akan kami laksanakan di paket 1B ini selaku tim teknis. Gitu. Berarti saat ini tinggal menunggu masalah lahan sudah selesai. Iya. Dan sementara menunggu apa Pak yang untuk mengejar progresnya? Nah, untuk dalam rangka menunggu ini saat ini kami coba untuk istilahnya ke lahan yang para warganya memang masih kepemilikan warga, kami coba untuk negosiasi agar bisa kami mulai. Selebihnya itu kami survei batimetri, yaitu kedalaman perairan di situ, batimetri, kemudian batas-batas tanah sungai, terus batas tanah mangrove di situ ada, kemudian juga survei lain termasuk Borlok Bambari. Jadi Pak Soleh ini saat ini sudah mau ke Borlok. Sudah
berarti ini ya Pak ya, mungkin desainnya bisa kadang berubah gitu ya Pak dari awalnya atau bagaimana Pak? Ada misalnya penyesuaian desain khusus? Iya Bu, jadi seperti yang disampaikan Pak Gus Rizal, Pak Soleh bahwa proyek ini serba ter lah. Pertama di Indonesia begitu ya, sehingga dalam perjalanan desain kami itu memang juga banyak perubahan-perubahan atau modifikasi, dan itu semuanya dilakukan secara secara baik gitu, karena kita melakukan pengujian tidak hanya di lapangan yang trial tadi yang bangun itu secara full scale, skala penuh, tapi kita lakukan juga di laboratorium. Jadi mungkin sedikit cerita ke belakang, awalnya desain matras bambu ini 17 lapis. 17 lapis itu kita modelkan apa adanya, lalu kita uji di laboratorium, kebetulan di pusat pemukiman di Bandung di bawah Kementerian PUPR juga. Dari sana kita mendapatkan fakta-fakta ya, bagaimana cara kita mengikat, lalu apakah jumlah lapisan ini bisa dioptimasi atau tidak, termasuk antar bambu. Jadi diikat itu tidak hanya persilangan, tapi juga antar bambu ujung dengan ujung. Setelah pertemuan itu dikasih ikatan tali dan dikasih selang supaya nanti talinya tidak mengiris gitu ya. Nah itu temuan-temuan itu banyak sekali yang kita dapatkan, dan itu kita manfaatkan dalam desain selanjutnya. Tadi juga disampaikan bahwa kita melibatkan panel ahli yang dibentuk oleh Balai, melibatkan tenaga ahli dari profesor di Indonesia maupun dari luar negeri. Nah dari sana banyak diskusi-diskusi ilmiah, kajian-kajian, karena ini memang menarik lah. Menarik, ini tantangannya pertama kali. Tanah lunak kita tebalnya 30 meter, harus diatasi, kita mau menimbun lebih kurang 14 meter di atasnya. Nah, jadi solusinya adalah kita perlu suatu dudukan atau landasan yang cukup baik. Setelah itu, kalau kita hanya menaruh matras saja, itu problemnya kan tanah di bawahnya tetap lunak. Nah, oleh karena itu tanah ini perlu diimprove juga, perlu diperbaiki juga. Oleh karena itu tadi disampaikan Pak Soleh, kita harus menancapkan yang namanya vertical drain sedalam lebih kurang 40 sampai hampir 50 meter. Ini juga termasuk yang luar biasa di Indonesia juga. Saya tidak tahu apakah ini yang pertama atau tidak. Katakanlah ya di jalan tol terutama itu mungkin yang pertama ya Pak Isla, karena posisinya di laut. Nah ini tantangan. Lalu setelah itu nanti tadi pertanyaan durability bagaimana. Lalu juga pada saat nanti bambu diletakkan ditimbun pasir, pasirnya hilang atau tidak, ya kan? Nah oleh karena itu kita harus menggelar yang namanya lapisan geotextile sebagai separator. Nah lalu lapisan geotextile juga kita menggunakan yang high strength. Ini juga termasuk yang pertama juga. Nah, tantangannya seperti itu. Mungkin sebagai perbandingan, Bu, tadi saya sampaikan pemanfaatan bambu untuk reklamasi itu sebetulnya sudah banyak digunakan di tempat lain. Tetapi yang berbeda adalah konfigurasi bambunya. Kalau di lokasi pekerjaan yang lain, itu bambu dibuat matras itu posisinya rapat begitu. Tidak ada celah. Kenapa tidak perlu ada celah? Karena tidak ada kebutuhan untuk memperbaiki tanah secara langsung di bawahnya. Nah, sementara pada kasus jalan tol Semarang-Demak, kita harus memperbaiki ini, mengingat bahwa nanti struktur di atasnya adalah struktur jalan tol. Jadi ada kriteria yang berbeda, di mana proses penurunan yang terjadi pada saat jalan tol sudah begitu itu sangat ketat. Oleh karena itu semua ini permasalahan di bawah ini harus diselesaikan saat pembangunan. Nah, kalau kita masang matrasnya rapat seperti ini, bambunya kita dempet-dempet begini, kan kita tidak bisa memasukkan vertical drain-nya. Ibu bisa bayangkan 13 lapis matras bambu itu dengan diameter masing-masing 10 cm itu sudah 1,3 meter tebelnya. Itu pasti alat tidak akan bisa tembus. Oleh karena itu kita membuat celah, jadi kotak-kotak begitu. Nah ini tadi tantangan. Pada saat diikat, kotak-kotaknya masih melayang gitu ya, masih kelihatan. Tapi begitu dikasih pasir, semuanya turun ke bawah laut, udah nggak kelihatan lubangnya ada di mana. Nah itu terus dengan diskusi segala macam, ternyata kita bisa menemukan solusinya tadi. Itu semuanya yang serba pertama. Ini sangat menarik lah untuk dunia teknik sipil di Indonesia, ini sangat luar biasa. Dan kalaupun ini nanti dilaksanakan serta memberikan hasil yang baik, insya Allah ini bisa jadi terobosan juga untuk permasalahan tanah lunak di Indonesia di lokasi lain. Gitu. Jadi harapannya dari pekerjaan ini itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil gitu, dan kita bisa aplikasikan dengan memanfaatkan sumber alam, material alam yang sehingga
dia harganya juga murah, bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Naliinnya kan satu-satu, Bu. Iya. Nali ini satu-satu. Jadi nggak pabrikasi, nggak ada mesinnya lah itu. Jadi semuanya by tangan gitu ya. Luar biasa ini. Iya. Saya dengar itu talinya juga khusus ya Pak? Ya, jadi termasuk talinya, jenis talinya, lalu termasuk cara mengikat, berapa simpul, ngikatnya seperti apa, antara bambu bawah sama bambu atas itu harus ada berapa lilitan, begitu, itu semuanya kita pelajari dan kita uji di lapangan. Jadi apa yang kita kerjakan di lapangan itu sudah melalui proses uji-uji sebelumnya begitu ya, dengan model yang skala lebih kecil di laboratorium. Untuk Pak Soleh mungkin ya sebelum acara ini karena waktu ya mungkin kita sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh, tapi untuk Bapak sebagai pelaksana ini tantangan yang paling berat apa Pak? Kalau tantangan yang berat di sini itu semuanya menurut saya tantangan. Dari step kita mengerjakan yang di bawah sampai di atas tantangan. Bagaimana kita mengelola manajerial tenaga kerjanya, ini tantangan luar biasa. Bagaimana kita mendatangkan alat yang tadi hanya cuma terbatas, dia tadi juga tantangan. Ya memang luar biasa tantangan. Nah ini memang proyek ini memang karena ini di laut lepas. Memang kita tantangannya adalah faktor alam yang memang kita tidak bisa prediksi. Orang tidak bisa prediksi, kemudian safety. Tenaga kerja dengan orang yang sangat banyak di laut, kalau terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, ada kondisi-kondisi yang bahaya, nah bagaimana cara kita evakuasi, bagaimana manajemen evakuasi, bagaimana manajemen safety, ini juga kita harus pertimbangkan secara detail. Terus kalau di tengah laut itu ada petir seperti apa, ada badai seperti apa, orang dengan ribuan, nah tentunya juga harus kita pikirkan panjang sekali, juga harus kita pertimbangkan dalam bagaimana cara kita mengatasi masalah tantangan ini, bukan masalah, karena memang itu memang ya kondisinya seperti itu, harus kita hadapi tantangan itu. Yang seperti itu. Kemudian tenaga kerja ini kan terdiri dari beberapa karakter yang bermacam-macam. Jadi kita juga harus bisa mendalami, kita harus bisa memahami bagaimana karakter dari tenaga kerja ini. Misalnya di Jawa Tengah ini juga apa nggak ada lembur seperti apa juga kita harus pahami. Tradisi seperti itu harus kita hormati. Nah kira-kira seperti itu kondisi-kondisi yang ada. Memang yang paling berat adalah faktor alam yang harus kita hadapi, yang kadang-kadang itu unpredictable. Nah itu yang kita metode untuk evakuasi safety-nya seperti apa. Nah itu memang menjadikan suatu kendala khusus tersendiri yang mungkin di proyek lain tidak pernah dihadapi. Dengan tenaga kerja sebanyak itu bekerja bersama-sama, itu belum pernah juga dihadapi. Kita mengelola tenaga sebanyak itu juga dengan berbagai karakter dan paradigmanya, mungkin itu menjadi tantangan yang menurut kami luar biasa. Mungkin sedikit nambahkan saja Bu, sebagai gambaran kenapa manajemen pekerja ini sangat krusial, karena bambu yang kita rakit di lapangan itu lebarnya 150 meter. Lebarnya 150 meter. Nanti kalau jalan tol itu sudah dibangun, itu panjangnya 6 kilo. Nah untuk yang kondisi trial sekarang dibangun itu kita baru melaksanakan 450 meter ya Pak Yusuf. Yeah. Jadi 450 meter kali 150 meter. Supaya mudahnya lapangan bola itu Bu, itu kan lebarnya 50 kali 100 ya, kira-kira begitu ya. Nah berarti ini kira-kira ada sekian lapangan bola dijejerin begitu Ya, dan itu di tengah laut. Pada saat pasir sudah dihampar itu menjadi daratan, jadi pulau, itu mudah. Tapi yang krusial pada saat masih bambu. Orang berdiri di atasnya kan ada kotak-kotak begitu, pada saat evakuasi itu kan harus ada teknik dan terobosan lah begitu ya, apakah dikasih papan, dikasih jalur-jalur begitu ya Pak Soleh ya. Nah ini luar biasa memang. Jadi kita tidak bicara skala 10 meter, 20 meter, ini kita bicara lebar 150 meter ya. Dikalikan panjangnya sekian. Ya kenapa kita perlu sampai 150 meter? Padahal kita nimbun itu cuma 14 meter Bu.
Itu kan hampir 1:10-nya ya. Itu karena tadi tanah lunaknya di Semarang ini luar biasa tebal gitu. Gitu kira-kira. Sangat menarik sekali ya Pak. Ya, ya bisa dibayangkan menggelar bambu panjang 150 meter, lebar 150 meter, panjangnya 6 kilo. Digelar dalam waktu yang satu waktu. Bisa dibayangkan itu Bu, 150 meter dengan panjang 6 kilo bambu semua. Bambunya satu batang cuma 8 meter, Bu. Nah, itu tali yang digunakan pun Bu di Semarang Demak ini kalau diputer, dijereng, dibentangkan gitu, itu 9 kali keliling dunia Bu talinya. Bisa untuk keliling dunia 9 kali Bu talinya itu. Yang dipakai untuk ikat bambu tadi. Fakta yang menarik juga tadi mungkin ya Mas Soleh ya, masalah tali ya, saya jadi ingat. Jadi untuk penyediaan tali Bu, itu biasanya pabrik-pabrik di Indonesia itu tidak pernah mensuplai sebanyak itu di dunia konstruksi. Biasanya hanya di tempat lain ya, begitu ya. Iya. Nah, tiba-tiba ada permintaan dari Mas Soleh, itu bahkan sampai pabrik itu kewalahan gitu. Akhirnya sekarang muncul pabrik baru Bu, banyak pabrik tali. Karena untuk tadi melihat gambaran ke depan untuk suplai di proyek ini. Jadi muncul industri baru tali tadi. Domino efek positifnya Domino efeknya itu banyak sekali. bagus tuh. Luar biasa sekali untuk proyek ini, tidak hanya membuka lapangan kerja tapi juga membuka bisnis baru ya Pak ya. Iya, betul. Ya, terima kasih juga untuk waktunya sore ini. Tentunya sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali dari pembangunan jalan tol Semarang Demak ini. Mungkin di kesempatan lain Pak kita bisa jumpa lagi. Mungkin sebagai penutup Pak Kasatker mau menyampaikan sesuatu. Sobat Jalan Cantik yang kami sampaikan ini dana sudah akan selesai. Pak pembangunan jalan tol Semarang juga akan berjalan optimal semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita dapat melihat kreditnya pembangunan jalan Semarang Demak dalam artian positif di sini, karena ekonomi juga akan bergerak dengan adanya konstruksi ini. Kemudian juga tentunya selama konstruksi ini kami juga mohon maaf apabila mengganggu ataupun menghambat aktivitas dari sobat jalan cantik semuanya, terutama di kawasan Kaligawe sampai Sayung. Contohnya di Kaligawe ya Bu, sekarang udah peninggian, jalan ditutup dari barat ke timur ya, kami di situ mohon maaf, tapi semuanya adalah nantinya demi kebaikan masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang maupun kami Kabupaten Demak. Mungkin itu saja Bu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Susang, Pak Andi, Pak Soleh untuk waktunya, kerawatannya sore ini. Sobat Jalan Cantik, demikian acara podcast kita hari ini. Harapkan dan nantinya dapat kita nikmati bersama. Bisa ya. Mudah-mudahan ya. Ya.